Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mau pilkada, jangan Islam karena mau dicoblos, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Pertanyaan buat kita, adakah setan di tengah-tengah kita? Saat saya ceramah seperti ini, kira-kira ada setan apa enggak? Ada. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan popo, bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Handphone. Ustadz sudah ceramah, masuk gesek. Sudah handphonenya sudah jadi setan itu. Mengalihkan perhatian. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Komisaris Utama Semen Indonesia, terkhusus Sahibul Bait, Bapak Direktur Utama PT Semen Tonasa, hadirin dan hadirat keluarga besar Semen, terkhusus yang saya muliakan guru saya, Profesor Dr. Haji Idrus Paturusi, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan telah kita tuntaskan. Tentu sudah banyak amal kebaikan yang telah kita deposito. Berkaitan dengan itu, berkaitan dengan ibadah Ramadan, Rasulullah menginformasikan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa-siapa, apakah direktur utama, cleaning service, catering, tentara, polisi, jenderal, security, siapa saja berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu, bonus yang akan datang. Subhanallah, baru puasa itu Bu, belum taraweh, belum tahajud, belum witir, puasa saja Nabi memberikan jaminan diampuni dosanya yang telah lalu, tambah yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan kita rayakan kemenangan kita dengan beraidil fitri. Aidil fitri yang salah satu arti harfiahnya, makna aidil fitri itu adalah kembali menjadi suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan catatan
Dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan suci Ramadan? Karena dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan suci Ramadan? Dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa kepada sesama manusia, dosa kepada istri, dosa kepada suami, dosa kepada sopir, dosa kepada pembantu, dosa kepada pemimpin, dosa kepada pegawai, belum diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia punya tradisi, saya ulangi, tradisi yang disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab versi Indonesia. Jadi Bapak kalau pergi ke Timur Tengah cari halal bihalal sampai tua tidak ketemu. Kenapa? Halal bihalal ini khusus ada di Indonesia. Apa makna halal bihalal? Bahasa sederhananya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Kalau orang Sulawesi mengatakan si halalakeki, saling menghalalkan. Intisari halal bihalal, Bapak putar-putar membahasnya dari A sampai Z, kemana-mana intisari halal bihalal adalah ukhuwah. Indonesianya persaudaraan. Berbicara tentang persaudaraan, saya akan menjelaskan beberapa hal. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, berbicara tentang ukhuwah, halal bihalal, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Pertama, kenapa putus persaudaraan? Apa sebabnya putus persaudaraan? Penyebab utama putus persaudaraan al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka sekali cari-cari kejelekannya orang, dilupa kejelekan dirinya sendiri. Nah, ini saya kira ini penyebabnya ini semen yang ribut. Suka cari-cari kekurangan orang, ternyata cari kekurangan orang untuk apa? Supaya dia juga mau maju. Bicara kejelekan orang gampang, tapi ketahuilah menceritakan kejelekan orang akan membuat kita bangkrut di akhirat. Sekarang yang banyak gampang menceritakan kejelekan orang jelang-jelang pilgub, jelang-jelang pilkada, jelang pilpres. Nah, itu pasti banyak. Dan sekarang lebih gampang dengan apa? Media sosial. Bagi mereka yang suka men-share, coba dengar kisah ini. Suatu ketika Abu Hurairah berlari-lari kencang mau ke pasar. Begitu lari kencang, lihat Umar. Ada apa ini Abu Hurairah kencang betul? Mau kemana? Ditahan sama Umar bin Khattab. Abu Hurairah, kamu mau kemana? Saya mau menyampaikan berita penting di pasar. Apa gerangan? Barusan saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, diyakini sampai mati, pasti masuk surga. Dia bilang, Umar, tunggu dulu, betulkah Nabi bilang begitu? Dia bilang, baru saya dengar. Tunggu dulu, jangan kau sampaikan di pasar. Saya mau tahu apa betul Nabi sampaikan seperti ini. Ini apa? Umar bilang, sini, kita sama-sama ke Nabi. Dalam teori jurnalistik ini yang disebut check and recheck. Dalam bahasa Quran namanya tabayyun. Datang ke sumbernya. Umar berkata, ya Rasulullah, saya dengar informasi dari Abu Hurairah. Katanya Anda mengucapkan, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, diyakini sampai mati, pasti masuk surga. Apa betul ini? Cek ke sumbernya, apa betul? Nabi bersabda, ya betul begitu. Lalu Umar punya usul, ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya ini jangan disampaikan di pasar? Kenapa? Saya takut persepsi masyarakat salah. Saya takut masyarakat salah menerimanya. Yang penting syahadat, biar judi, yang penting syahadat masuk surga. Biar selingkuh, yang penting syahadat masuk surga. Biar mencuri, syahadat masuk surga. Nanti salah tafsir. Nabi menjelaskan, oh iya, betul. Hal ini jangan kau sampaikan di pasar. Yang mesti kita lakukan ketika kita menerima sebuah berita, cek and recheck. Cek kebenarannya. Dan Bapak bisa bayangkan, kalau Bapak menerima berita politik, pembunuhan karakter seseorang, lalu kita share, satu kampung yang membaca, bagaimana tanggung jawab Bapak di akhirat kelak. Nah, makanya dalam Al-Quran itu ketika mau menyampaikan sebuah berita ada 2 syaratnya.
Satu, benar nggak ini berita yang kita mau sampaikan? Yang kedua, apa manfaatnya? Sehingga dalam Islam disebut likulli makal makam wa likulli makam makal. Suatu ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu, dan suatu ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Ini harus kita tahu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang pertama menyebabkan putus persaudaraan, suka menceritakan kejelekan orang. Mohon maaf, ini biasanya penyakitnya perempuan. Biasa. Dia tidak cerita, tapi mulutnya dong baku kode. Apa? Kenapa kok? Apa lagi? Ada serasi kudunya sama rohnya. Dia bilang, iyo kayak umbul-umbul. Sudah, satu dia celah. Lewat lagi yang satu. Apa? Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Coba. Semua mau dia gosip. Bahkan ustadz pun dia gosip. Apa dia bilang? Ada lagi tuh Ustadz Dasar. 4 kali misalnya ceramah itu terus bajunya. Sampai baju ustadz pun dia gosipin. Bu, ibu-ibu, silahkan pakai yang mahal. Tapi jangan mencela orang yang miskin. Satu. Yang kedua, penyebab putus persaudaraan. Apa? Sombong. Apa itu sombong? Berpakaian mahal? Belum tentu. Ibu, bapak pakai mahal. Misalnya bapak-bapak nih pakai baju krokodil, Lacoste, cap buaya. Silakan. Silakan pakai. Cap buaya. Kau tahu ini? 1,5 juta. Tidak apa-apa, silakan. Tapi nanti disebut sombong kapan? Nganggap remeh orang lain. Bajuku 1,5 juta. Kamu, cakar. Sombong. Baju bekas. Silakan pakai mahal. Saya kadang kala orang bilang, kenapa Ustadz pakai mahal-mahal? Untuk apa? Mengangkat harkat dan marwahnya Mubalik. Coba Pak. Bagaimana orang mau dengar kita? Kita tampil, penampilan tidak bagus. Bau. Pakaian ala kadarnya. Dia bilang orang, kan yang penting Ustaz, yang penting apa yang disampaikan. Saya bilang cocok bos, kalau ya apa yang disampaikan, kalau yang kau hadapi orang-orang baik agamanya. Tapi ini tidak jelas Islamnya. Dia akan berkata, apa kau mau cerita bajumu saja tidak bagus, baumu bagaimana? Makanya angkat harkat martabatnya. Gimana orang mau muliakan Ustaz? Coba kita lihat Pak. Gimana orang anak-anak kita mau jadi mubalik? 2 jam. Datang orang ceramah, barasanji, ngaji, 2 jam kepanasan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pas pulang apa? Kasih 20.000. Bonyok-bonyok. Saya biasa marah itu kalau dikasih, saya disembunyi-sembunyi, lipat-lipat. Tapi Ustaz, saya bilang, kok sembunyi? Nah ini bukan korupsi. Nah orang sudah tahu sama Ustaz ada honornya. Ngapain kau sembunyi? Kalau perlu biar sedikit isinya sedikit, tapi kasih amplop, kasih bagus, kasih map, muliakan mubalik. Ini kalau artis diundang, Masya Allah. Kasih pesawat VIP, kasih hotel bintang 5, mulai dari bandara dijemput sama tentara polisi, datang sampai dikasih alamat palsu, nyanyi goyang, apa, dikasih lihat pahanya, enggak juga dikasih pegang Pak, dikasih lihat dia saja. Yang ketawa saya suruh sini Pak. Pas pulang kasih 50 juta. Akhirnya apa dia bilang mamanya anak? Jangan kau jadi Ustaz. Lihat itu bapakmu 2 jam pergi 50.000 dia bawa sama pisang. Itu anaknya tetangga ya, coba kau lihat itu anaknya tetangga. 1 jam di atasan pentas musik teriak, tak pulang bawa motor. Bagaimana anak kita mau sekolah agama? Bapak, saudara-saudara sekalian. Apa kembali pada pokok permasalahan? Apa itu sombong? Sombong menurut Nabi, menganggap remeh orang lain dan menolak kebenaran. Itu sombong. Apa sebab sombong? Apa penyebabnya orang sombong biasanya apa Ibu? 1. Penyebab orang sombong pangkat jabatan. Dan sombong Pak. Paling tinggi pangkatnya di Sementonasa apa? Direktur utama. Tapi begitu apa yang Bapak tidak bisa lawan,
umur. Apa? Pensiun. Tangkis itu pensiun. Apa? Siapa yang bisa tangkis pensiun, Pak? Pak Sutioso tinggi pangkatnya, jenderal apa? Begitu masuk usia pensiun, Pak, hilang dari tentara. Coba, mau sombong. Pangkat jabatan ada batasnya. Apa batasnya? Paling tidak umur. Apalagi membuat orang sombong. Gagah, tampan, cakep. Jangan sombong, Pak. Apa? Allah kasih stroke. 40 tahun gagah, kena stroke, bengkok mukanya. Enggak gagah lagi, Pak. Ibu-ibu cantik, merasa sombong. 17 tahun, semua orang terpesona dengan senyumannya. 17 tahun, tapi balik itu 17, Ibu. Balik angka 17. 71, masih cantik. 71, senyum lari cucu. Kenapa? Dikira mau digigit. Nah, sudah Mi, jangan sombong. Yang cantik. Coba. Apalagi membuat orang biasa sombong? Apa? Gelar bertumpuk tinggi sekolahnya. Profesor, dokter, Idrus Andik Paturusi. Wah, Masya Allah. Banyak sekali profesor ini. Misalnya, tinggi sekolah, tinggi. Jangan sombong, Pak. Apa? Allah cabut kita punya ilmu. Dengan apa? Kasih pikun. Tanya Prof. Idrus, ada ndak obatnya pikun? Nggak ada, Pak. Wallahualam, ini cerita wallahualam benar atau tidak. Ada, Pak, tinggi sekali sekolahnya. Diprotes sama istrinya suatu ketika. Karena umurnya sudah mulai tua. Pak, selama ini Bapak cium-cium saya sebelum pergi mengajar. Sun, pipi saya, jidat saya. Ini sudah hampir 2 minggu Bapak tidak pernah cium-cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Masya Allah. Ternyata, Pak, pembantunya dia cium. Masya Allah. Mau sombong, Allah kasih pikun, tak bisa dibedakan mana pembantu, mana istri. Tapi jangan juga bapak-bapak pura-pura pikun. Mentang-mentang pembantunya 20 tahun. Coba. Apalagi yang membuat orang sombong? Apa? Kaya, harta. Jangan sombong, Pak. Kalau Allah ingin mengambil kekayaan kita, tidak usah dikasih bangkrut, Pak. Dikasih penyakit yang tidak bisa dimakan apa-apa. Coba, tidak bisa makan apa-apa. Banyak orang saya pernah diundang, Pak, makan. Saya sering diundang makan orang kaya. Biasa kalau diundang makan orang kaya, Pak, apa yang saya pikir depan meja? Mana dulu saya makan ini, enak semua. Ini orang kaya, apa dia pikir? Berhadapan meja makan, apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, ganja, lemak. Tidak ada bisa dimakan. Dilarang makan nasi. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan, Pak, uang 4 miliar dilarang makan nasi. Apa enaknya kita kalau dilarang makan nasi? Saya ini perut bugis. Pernah diundang ceramah ke New York. Tahu New York, Ibu? Tahu? Itu Takalar belok kiri. Coba bayangkan. Saya sampai 10 hari di sana menderita. Kenapa? Selalu dikasih roti. Saya perut bugis. Tidak mempan kalau bukan nasi. Tidak goyang perutku. Dilarang makan nasi. Dilarang makan daging. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan pecin. Apa bisa dimakan? Ubi rebus. Uangnya 2 miliar. Itu sudah siksaan itu. Mobilnya harga 4 miliar. Tapi tidak bisa dinikmati mobilnya. Baru 20 menit di atas mobil stres. Hati-hati kanan kiri. Mati kita. Kiri. Hati. Rem cepat. Wah, Masya Allah. 4 miliar tidak tentang dalam hatinya. Jangan sombong. Bapak Ibu tahu enggak? Dosa apa pertama dilakukan manusia? Dosa apa pertama dilakukan makhluk kepada Allah? Apa zina? Bukan. Korupsi? Bukan. Mabuk? Bukan. Membunuh? Bukan. Syirik? Bukan. Apa? Sombong. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah kemudian mengajak seluruh makhluk. Seluruh makhlukku, yuk, ini makhluk saya yang paling mulia. Namanya Adam, ras manusia. Hormat, sujud kepada Adam. Tumbuh-tumbuhan, binatang melakukan. Bahkan malaikat pun sujud. Sujudnya bukan seperti ketika kita sholat, tapi menundukkan kepala. Satu makhluk Allah yang tidak mau. Siapa? Iblis. Iblis itu, Pak, makhluknya, sifatnya namanya setan. Ya. Iblis tidak mau. Ya Allah, Adam baru dilahirkan kemarin.
Saya sudah lama, saya senior, gengsi dong. Masa senior hormat sama junior? Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Iblis, kau sombong rupanya. Keluar kau dari surgaku. Tidak boleh ada yang sombong di hadapan saya. Iblis diusir dari surga. Kenapa? Punya rasa sombong. Di surga, iblis punya sombong. Keluar dari surga. Itu sudah dalam surga diusir. Apalagi kita yang baru ditonasa. Kan sombong, Pak. Tidak ada bagusnya sombong. Tapi kalau orang kaya, tinggi pangkatnya, cakep, ya, ilmuwan, sombong, masih ada jalannya orang bilang. Iya tahu, pantas, kaya, tinggi pangkatnya, cakep, banyak duitnya, pantaslah sombong. Tapi jelas, Allah jelaskan dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan di dunia. 3 teman setan di dunia. Salah satu di antaranya kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Temannya setan. Tapi masuk akal kalau dia kaya sombong. Masih akal. Kenapa? Dia kaya. Teman setan. Gimana kalau orang miskin sombong? Sudah jelek, miskin, tidak terkenal, bego, sombong lagi. Bukan temannya setan. Kau sudah jadi setan, bos. Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian, percayalah, tidak ada rasa senang yang namanya sombong. Percaya, Pak. Makin tinggi pangkat, makin kaya, makin cakep, makin cerdas, tawadu, rendah hati, makin orang senang. Bapak punya jabatan sombong di hadapan anak buah semua sopan. Siap, Bang, iya keren, iya siapa, siapa. Begitu Bapak pergi, tidak ada orang senang orang sombong. Fir'aun. Pernah baca kisahnya Fir'aun? Fir'aun, raja gagah perkasa. Tidak ada satupun pasukannya berani menatap mata Fir'aun. Istananya dilapisi emas, tapi sombong. Allah laknat Fir'aun. Allah laknat Fir'aun, haram masuk surga, dan sampai detik ini karena sombongnya Fir'aun dilaknat Allah. Tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya tidak ada yang senang itu Fir'aun? Sampai detik ini tidak ada satupun manusia melahirkan mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kasih nama Fir'aun karena raja itu Fir'aun. Tidak ada, Pak. Kenapa? Tidak ada yang senang itu orang sombong. Satu, penyebab putus persaudaraan, gosip, cerita, ghibah. Yang kedua, kesombongan. Dan yang ketiga, sebab putus persaudaraan di kantor ini biasanya gara-gara apa? Serakah. Apa itu serakah? Orang sini bilang menguah. Mau ambil semua. Kalau ini PT Semen Tonasa mau berjaya, Pak, jangan serakah. Keserakahan itu penyebabnya karena tidak mensyukuri apa yang Allah beri. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Karena selalu kita berpikir harta itu, kekayaan itu hanya fulus. Kekayaan itu hanya deposito. Kekayaan itu hanya duit. Padahal kekayaan kita dalam Al-Quran kata Allah, fi ahsani takwim, ini badanmu yang paling sempurna. Itulah kekayaan kita. Contoh sederhana, Pak Dirut kasih mau dikasih, bapak-bapak mau enggak dikasih mobil gratis? Mau Pak? Mau. Tapi begitu bapak kasih langsung lumpuh. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Untuk apa mobil kalau sudah lumpuh, Pak? Artinya apa? Alat transportasi paling mahal sesungguhnya bukan Toyota, Kijang, dan lain sebagainya. Tapi apa? Alat transportasi yang mahal adalah badan kita yang sehat. Saya kasih lagi contoh sederhana. Pak Dirut kasih ke handphone. Misalnya iPhone 7, gratis. Pulsanya 5 juta. Mau? Mau, Bu? Mau. Tapi begitu dikasih langsung tuli. Mana yang mau? Oh, di apa handphone kalau tuli maki? Halo. Halo. Ih, masalah rusak lagi nih HP. Halo. Bukan, telingamu rusak, bos. Artinya apa? Alat telekomunikasi paling mahal bukan seluler, bukan satelit, tapi apa yang paling mahal? Telinga. Allah kasih gratis 2. Dan hebatnya Allah lengkapi dengan sensor pembeda.
dia bisa bedakan mana bunyi batu, mana bunyi besi. Bayangkan susahnya semen Tonasa berjaya kalau pegawainya tidak bisa bedakan mana batu, mana kasih pasir. Coba bayangkan. Allah kasih nikmat, dia bisa bedakan mana semen, mana bunyi batu, mana bunyi besi, mana bunyi plastik. Dan itu tidak perlu dibelajar, tidak perlu kursus. Hebatnya lagi Allah kasih kita telinga, bagus tempatnya. Bagaimana seandainya tempatnya satu telinga kita di bawah ketek? Iya Pak Dirut, siapa? Siapa? Luar biasa. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, contoh sederhana lagi. Ini tadi Bapak lihat itu tukang foto-foto. Di Unhas, saya mengajar mata kuliah fotografi, cara memotret. Itu kalau mau ambil gambar Pak, Bu, itu harus kita punya kamera standar minimal 15 juta, yang paling murah. Tapi kalau mau ngambil gambar yang jauh, tidak bagus hasilnya kalau Bapak tidak punya lensa khusus. Maka Bapak harus punya tele minimal harga 8 juta. Itu paling murah. Bapak punya kamera, punya tele, tidak punya ilmu, tidak bisa dioperasikan. Maka harus Bapak punya skill, harus punya tahu. Ketika ngambil gambar harus kita tahu berapa kecepatan angin pada saat kita ngambil gambar. Berapa kekuatan cahaya, berapa megapiksel kekuatan kamera kita. Berapa jarak kamera, lensa kita dengan objek yang kita mau foto. Semua itu harus kita tahu. Zoom out, zoom in, diputar-putar. Ambil gambar, perlu puluhan juta baru bisa hasil yang baik. Alhamdulillah, Allah kasih kita kamera namanya mata. Lengkap lensanya namanya retina. Dia bisa zoom out, zoom in melalui apa? Kekuatan pupil yang ada di mata kita. Dan hebatnya lagi, begitu Bapak buka, langsung fokus, tidak perlu diputar. Siapa ya? Oh, rupanya Pak Sutioso ini rupanya. Tidak Pak. Tidak penting, Allah langsung tiap. Dan hebatnya lagi Allah kasih kita mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan repotnya kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga Pak. Tertukar-tukar istri Pak. Kenapa? Malam minggu lain-lain rasanya ini, oh ternyata istrinya tetangga. Coba, biasa Allah kasih kita punya nikmat. Dan itu semua tidak perlu Bapak bayar. Alhamdulillah misalnya. Coba. Ada pakar kesehatan kita, Prof. Idrus ada di sini. Tanya bagaimana hebatnya itu namanya kekuatan jantung. Bagaimana kekuatan namanya kita punya kekuatan ada namanya ginjal. Bapak yang Bapak makan demi Allah ada racunnya. Mata dan telinga kita, mata, tangan kita, mulut kita tidak mampu membedakan mana racun, mana bukan. Yang kecil-kecil itu Bapak makan ada racunnya. Dan Allah kasih kita sensor yang bisa membedakan racun dan bukan. Apa? Ginjal. Begitu dia jadi racun, maka dia keluarkan melalui pintu depan atau pintu belakang, atau melalui napas atau melalui keringat. Tuh, kalau ginjal masih berfungsi. Tapi ketika ginjal sudah tidak berfungsi, maka hitam seluruh tubuh kita. Karena ginjal tidak bisa lagi membedakan mana racun, mana bukan. Akhirnya tubuh kita penuh dengan ginjal, penuh dengan racun. Dan berapa harga ginjal? Kalau Bapak jual belikan di Hong Kong, ginjal Pak, lebih 600 juta harganya. Allah kasih 2 gratis. Jual itu Pak, langsung 1 miliar uang Pak. Itulah sebabnya Allah melarang kita serakah. Allah selalu menyindir kita dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Nikmat mana lagi yang engkau kufuri? Coba bayangkan. Keterlaluan bapak-bapak kalau sudah tinggi pangkat, banyak punya bapak, diberi status sosial, masih juga tidak bersyukur. Bapak susah masuk surga. Susah masuk surga Pak. Kenapa? Bapak tidak tahu bersyukur. Bayangkan, Allah kasih kita, ada yang kadang kita lupa. Apa itu? Nikmat status sosial. Nikmat status sosial. Itu status sosial Pak, pemberian Allah. Makanya syukuri. Insya Allah kalau kita syukuri, maka Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Inilah yang perlu kita ketahui. Kenapa putus persaudaraan? 1, cerita kejelekan orang. Yang kedua adalah kesombongan. Dan yang ketiga, keserakahan. Sekarang yang perlu lagi kita tahu, bagaimana cara menyambungkan persaudaraan. Kalau sudah terlanjur putus, gimana cara menyambungkan? Yang paling efektif menyambungkan persaudaraan adalah sedekah. Dalam perusahaan itu yang disebut community development. Sedekah.
perusahaan ini, semen Indonesia, kalau dia mau kokoh, sejahterakan orang di sampingnya, maka dia akan menjadi pagar buat perusahaan. Tapi kalau bakil, pelit, seke, kikirigan lapak kujang batang, nah itu nih, dia yang hancurkan itu dari dalam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, cuma kadangkala ya sedekah ini kadang kita kurang melakukannya. Kenapa? Karena yang ada di pikiran kita, kalau kita berikan hari ini dia berkurang. Padahal Allah janjikan, kalau kau berikan, saya tambah 700 kali lipat. Saya kasih contoh Pak. Saya alami, saya sering mengalami nih. Saya bilang sama istri saya, insya Allah kita bikin masjid di kampung. Saya bilang istriku, kita jika kita tahu dia yang punya, oke? Suruh bikin gambar, sudah jadi gambar. Belum saya eksekusi, belum jadi Pak, baru sudah bikin gambar, proses gambar. Pak Menteri Pertanian telepon, Pak Amran Sulaiman. Ustaz, khotbah di kampungku, sudah ada saya janji Pak, saya harus di Milan khotbah Idul Fitri. Dia bilang, Ustaz ke kampung saya lah, nanti saya bicara sama KBRI. Baik, kita lupa atur. Sudah, singkat kisah, saya ke kampung beliau khotbah. Selesai khotbah, cerita-cerita, Ustaz, ada sawah? Alhamdulillah ada sawahku, Pak Menteri. Saya bantu. Bantu apa? Saya bantu kok traktor. Maksudnya? Iya, traktor saya kasih. Jangan gimana, nanti saya diperiksa KPK. Tidak, ini sudah memang bantuan. Yang penting dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baiklah, alhamdulillah. Saya cek harganya itu traktor 400 juta. Gratis, tidak perlu uang 100.000 pun tidak. Dan langsung terima di rumah. Hari ini lebaran, besok sudah datang. Ada betul, saya kira Pak Menteri main-main. Saya telepon, Pak Menteri sampai nih. Padahal baru saya niatkan bikin masjid. Percaya Pak, Bapak mau sukses ini kantor, sedekah. Nah, kalau kita mau bersedekah, lihat dulu efektivitasnya. Sedekah karyawan kita perbaiki kesejahteraannya. Kalau tidak, maka janji Allah pasti hancur. Ibu-ibu, ada di sini mulai lain-lain suaminya, tolak bala dengan sedekah. Kenapa maksudnya Ustaz? Ini suamiku saya mulai lain-lain, saya lihat tidak pernah rapi, kok rapi terus sekarang. Setiap terima SMS dalam toilet. Sudah patut dicurigai. Kalau sudah mulai begitu Bu, jangan curiga lalu curhatnya ke media sosial. Sekarang banyak rumah tangga berantakan gara-gara apa? Media sosial. Apalagi penyebabnya? Penyebabnya banyak berantakan istri dan suaminya gara-gara apa? Reuni. Ini banyak reuni-reuni akhirnya apa? Tidak menjaga pasangan, tidak menjaga perasaan pasangannya. Upload foto di Facebook, di Twitter, dia upload di media sosial foto dengan temannya yang dia tahu pernah jadi pacarnya. Itu tidak menghargai pasangan. Upload Pak. Dilihat istri kita, gimana perasaan istri kita? Dilihat suami kita, bagaimana perasaan suami? Gara-gara apa? Foto reuni. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kalau ada seperti itu Bu, maka tolak bala dengan apa? Sedekah. Misalnya Pak, kita lihat anak kita nakal, suami kita dinasehatin tidak mempan, dipanggilkan Ustadz masih tidak mempan. Gimana? Kata Nabi, sittatu asya'in tasilu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu di antaranya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Nah, gimana caranya? Bangun ibu sholat tengah malam. Sholat tengah malam, namanya sholat hajat, 2 rakaat. Selesai sholat hajat, berdoa, curhat kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha memelihara. Peliharalah suami saya Allah. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Lindungilah suami saya dari wanita jahat. Palingkan cintanya kepadaku. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Lalu dia berdoa lagi. Selesai berdoa, lengkapi doa itu dengan apa? Sedekah. Ya Allah, ada tabungan saya 5 juta. Besok saya bawa ke panti asuhan. Niat tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta itu Allah hindari suami saya dari wanita jahat. Sudah insya Allah coba itu, praktekkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat.
Nah, sudah dia tahu rumusnya. Sama-sama dia tahu ilmunya ini. Lalu suaminya juga bangun sholat tengah malam. Besoknya, ya Allah, capek sudah saya lihat istriku. Marah-marah saja kerjanya Tuhan. Ada uang tidak ada uang, marah ngamuk saja ya Allah. Saya takut berdosa kepadamu ya Allah. Terlambat pulang marah, cepat pulang marah, tambah naik juga berat badannya Tuhan. Ya Allah, saya mohon kepadamu lindungi saya dari kejahatan dan kemaksiatan. Ini ada uang saya 5 juta. Tolak bala, mudah-mudahan 5 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini proposal dikabulkan? Bapak saudara-saudara sekalian, sedekahlah. Yang berikutnya, yang ketiga yang perlu kita pahami. Apa bahaya putus persaudaraan? Apa bahayanya? Bahayanya, Nabi pernah kumpul sahabat. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu tidak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, bayar zakat. Mungkin yang tidak haji padahal mampu, dia sudah haji. Lalu sahabat menjawab, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Kok bisa bangkrut? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kok bisa bangkrut? Nabi jelaskan, betul, kepada Allah dia baik, tapi kepada sesama manusianya dia jahat. Dia setor pahala puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang teman kantornya, tunggu dulu, saya pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya, bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Allah berfirman, kalau gitu ambil sholatnya, ambil puasanya. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang teman kantornya, saya pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil hajinya. Dia setor sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang temannya, saya juga pernah difitnah. Gara-gara fitnahnya ditunda pangkatku. 10 tahun saya menderita. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil sholatnya. Habis amal kebaikannya. Masih datang orang menuntut keadilan. Lalu berkatalah yang tadi banyak amalnya, ya Allah, bagaimana lagi? Sudah habis amalku. Allah lalu berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang disebut orang yang bangkrut. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang yang keempat. Apa keutamaan banyak teman? Apa keutamaan banyak teman? Siapa kelebihan orang menyambungkan persaudaraan? 1, orang yang banyak temannya menyambungkan persaudaraan, murah rezekinya. Mana buktinya? Saya contoh lagi saya. Saya ini Bapak Ibu sekalian, hampir tidak pernah laku duit saya di Makassar. Paling senang istri saya kalau saya ke warung. Paling senang suruh saya ke pasar. Kenapa? Begitu saya ke pasar tidak laku duit saya. Saya ke Potere, baru turun dari mobil. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Coba. Ada yang isi ikan, isi telur. Begitu saya mau bayar, berapa Ji? Jangan maki Ustaz. Enggak enak, berapa? Jangan Ustaz. Enggak enak. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Ada keluhan-keluhan sedikit tulang. Saya ke prakteknya Pak Prof Idrus Patrusi. Prof, enggak enak ini kurasa tulang-tulangku. Ini kenapa? Sudah diperiksa. Ustaz, siaga Prof. Jangan sama Ustaz. Masa mau bayar sama saya? Aman lagi Pak. Siapa yang banyak temannya, murah rezekinya. Yang kedua, orang yang banyak temannya, gampang selesai urusannya. Saya ke kantor wali kota, Pak Heri, gampang. Siapa nih Ustaz? Uruskan itu Ustaz. Madosa kok tuh, madosa kok. Jangan minta uangnya Ustaz. Coba. Banyak teman, gampang selesai urusan. Yang ketiga, banyak teman, panjang umurnya. Kenapa panjang umurnya? Karena banyak yang doakan. Misal, kita sudah meninggal, datang orang ziarah kubur. Paling tidak yang ziarah kubur ada yang kenal kita. Dia lihat batu nisan, ya lu kasihan. Kirimkan Fatihah. Akhirnya apa? Orang masih ingat padahal sudah 10 tahun. Itulah yang disebut umur panjang. Bukan 150 tahun, bukan 200 tahun, kan mustahil. Tapi umur panjang meskipun 30 tahun. Tapi karena banyak temannya selalu diingat dan didoakan.
itulah orang yang banyak temannya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang kelima, kepada siapa kita minta maaf? Kepada siapa? Yang pertama dan utama kepada suami. Ibu kepada suami, suami kepada ibu. Sekarang ibu-ibu minta maaf, minta maaf. Banyak yang dosa sama suaminya. Gara-gara apa? Satu, kasar bicara. Ibu bapak pernah baca hadis yang Allah sampaikan salam. Allah berfirman, Jibril, sampaikan salamku kepada Khadijah. Aku bangunkan dia di sorga rumah, tenang, tidak pernah ada ributnya. Kenapa? Salah satu sebabnya karena Khadijah tidak pernah di atas nada suara dari suaminya. Jadi kalau ibu mau dapat sorga di akhirat nanti, rumah mewah, jangan bicara kasar sama istri, suami. Ini tidak, baru pulang, bilang ibu, cepat. Boleh guys, terlambat lagi. Dari mana kau? Jangan kau pulang. Jangan bilang sama suami tak, jangan kau pulang. Begitu ibu bilang jangan pulang, langsung suami tak bilang, woi mereka. Jangan coba-coba. Coba bapak ibu, ya baik-baik sama suami. Saya pernah pikir-pikir, kenapa hadis Nabi menjelaskan lebih banyak perempuan di neraka daripada di surga. Saya lihat gara-gara apa? Kurang amalnya dalam mengurus suami. Ya, coba lihat. Kita bandingkan wanita dulu. Seperti saya 14 bersaudara pak. Saya anak ke-13. Coba, wanita dulu. Mau bikin kopi. Ribet pak. Ibu saya kalau mau bikin kopi, ke pasar dulu beli kopi. Kopi biji-biji. Sudah itu, digoreng. Jangan bayangkan pakai kompor gas. Pakai kayu, ditiup. Sudah itu digoreng, tapis. Sudah tapis, tumbuk. Ditumbuk dulu, baru ditapis. Jadi ibu-ibu dulu tidak ada itu yang pelihara jari. Ini mah teluk cicak mana, nggak ada kayak kelereng-kelereng di sininya. Ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu biar kukunya nak kasih juga di salon. Saya pernah lewat gambar jari, saya tanya supirku apa itu, dia bilang ini pedicure. Apa maksudnya? Dia bilang di sini ibu potong kuku. Saya bilang masa potong kuku ke salon? Nah saya biar di rumah di mobil saja. Selesai, lama lagi di salon lakut tuh. Coba kukunya saya lagi nggak. Sudah itu, sudah tumbuk. Apa jadi kopinya belum? Baru ditapis, sudah tapis dijemur. Baru alhamdulillah basah air, baru selesai kopi. 1 hari prosesnya, baru selesai kopinya. Ibu-ibu sekarang coba, pergi ke toko. 1 bungkus 3 in 1. Ada susunya, ada kopinya, ada gulanya. Tinggal kasih air, itu pun tidak direbus itu airnya. Tidak pakai air, dia pencet saja keluar air panasnya. Masih malas bikinkan kopi suaminya. Mana buktinya, malas bikinkan kopi. Bapak jalan ke Makassar, keliling pagi-pagi, ada semua itu suami yang ngopi di warung kopi, tidak dibikinkan suami. Oh sudah, saya biasa kalau lewat saya lihat, ada semua mini bapak-bapak tidak dibikinkan kopi sama istri. Setengah mati cari duit tidak dibikinkan kopi. Baru-baru lagi saya lihat selama Ramadan, berhamburan ibu-ibu beli sayur di pinggir jalan. Ada saya tanya, kenapa? Bukan sayur mentah ya, sayur yang sudah jadi. Dan berapa 1 mangkok? 10.000. Saya tanya, kenapa beli? Dia bilang lebih praktis. Tidak perlu lagi ke pasar Ustadz, lebih murah. Saya bilang betul, lebih praktis, tapi ibu tidak dapat pahala. Kok bisa? Siapa yang punya uang? Suami tak carikan ke uang. Kalau ibu cuma membeli, maka ibu tidak dapat pahala ke pasar. Ibu tidak dapat pahala bikin sayur. Ibu tidak dapat pahala memparut kelapa. Semakin ibu praktis hidupnya, maka tidak berdosa. Saya ulang, tidak berdosa, tapi amalnya kurang. Lalu apa deposito akhirat kita? Nah, ibu-ibu ini ya, maka minta maaf sama suami. Selesai lebaran, minta maaf. Jangan lalu sangka buruk terus. Kala-kala propos. Pergi suaminya menelpon. Di mana kau pak? Di mana kau? Ada jaki di pangkep ini. Bohong kau, foto dulu baru kirim. La ilaha illallah. Kala-kala CCTV. Tapi tidak ada begitu di sini ya, tidak ada ya. Yang kedua, lalu setelah kepada suami atau istri, yang kedua kepada siapa minta maaf? Ini yang paling penting dari segala-galanya, orang tua. Coba lihat,
Tidak usah kita bahas anak mahasiswa yang durhaka, yang punya istri. Contoh, bapaknya pensiun. Ya. Bapak, saudara-saudara sekalian, misal bapaknya pensiun, menelponlah bapaknya, "Nak, sakit ini ibumu. Kau tahu misalnya sudah pensiun. Tidak bisa mak lagi cari uang, nak. Saya mau bawa mamakmu ini ke rumah sakit di Makassar. Pinjam dulu uangmu, nak, 5 juta. Itu orang tua. Pinjam dulu uangmu 5 juta, nak. Apa dia bilang anaknya? Tunggu Pak Dik, saya tanya dulu istriku. Kalau ada yang begini, Pak, berhenti maki jadi anak. Tunggu dulu Pak Dik, saya tanya dulu istriku. Kalau istrinya baik. Tapi kalau istrinya, apa? Bapakmu lagi, bapakmu terus. Kita tidak pernah dibelikan cincin. Ada suami di sini takut sama istrinya? Ada suami takut istri di sini? Ada? Berhenti jadi laki-laki kalau takut sama istri tak. Suami, istri bukan untuk ditakuti, tapi untuk disayangi. Jangan mau takut sama istri, untuk disayangi. Saya bilang saya sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki saya, boleh kau lempar saya, penting jangan kasih kena. Silakan. Satu yang tidak boleh, jangan lukai perasaan orang tuaku. Begitu saya dengar kau melukai perasaan orang tuaku, tidak ada kompromi. Nah ini jadi laki-laki. Marah Ustaz, nah hancurkan satu piring, kasih pecah satu lusin. Kenapa? Piring bisa dibeli, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Bapak, saudara-saudara sekalian, akhirnya makna terpenting dari halal bihalal ini, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Selesai nanti ini, teman kantor kita pasti ada yang pernah kita sakiti. Maka yang baik datang kita minta maaf. Cara minta maafnya, jabat tangannya. Bagaimana kalau berbeda mazhab Ustaz? Kalau perempuan, bagaimana bukan muhrim? Imam Syafi'i haram. Imam Malik selama tidak ada nafsu tidak haram. Kalau bapak jabat tangan sama teman, bapak tidak nafsu, boleh. Tapi kalau nafsu, jangan. Cukup begini saja. Saya mahasiswaku di Unhasian cewek, saya tidak mau jabat tangan, begini saja. Kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Masa Ustaz nafsu? Iyalah. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustaz, jangan kau dekati zina kecuali ustaz. Tidak, berlaku umum itu ayat. Jabat tangannya. Yang kedua, pandang matanya. Kadang-kala kita Pak meremehkan pegawai kita. Jabat tangan sambil cerita sama orang lain. Itu tidak betul. Pandang matanya. Yang ketiga, senyum. Yang keempat, paling penting lagi, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam hadis Nabi jelaskan, siapa yang bertemu, berjabat tangan lalu dia berselawat kepadaku, tidak mereka berpisah kecuali telah diampuni dosanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosa. Minta maaf Pak. Kenapa? Pernah dulu ada hilang barang di kantor, ada hilang kursi, saya ngambil itu Pak. Dia bilang kepala saya, yo saya maafkan, kasih kembali tuh kursi. Yang ketawa, serius ini orang bos. Jadi yang pernah ngambil inventaris kantor sementonasi, kasih kembali besok. Ya, nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah setelah itu kalau bapak pikir kalau disebut lebih kacau, jangan nih, jangan disebut. Misalnya bapak meminta maaf sama istri, Bu maafkan kak, Nabila istri tak apa judulnya? Bilang kok apa? Nabila Ustaz harus kasih tahu. Jangan nanti tersinggung kau lagi. Apa? Bilang kok. Pernah kan dulu selingkuh? Nabila istrinya enggak apa-apa. Maafkan kak juga karena bulan lalu saya juga selingkuh. Udah selesai begini Nabila, Ustaz masalah ceramahnya. Kenapa? Pernah ke tentara tetanggaku, ku pacar istrinya. Minta maaf nanti saya sebut. Saya bilang jangan kau tembak kau nanti. Artinya apa? Kalau bapak pikir bahaya risikonya, diam-diam saja. Jangan disebut kalau risikonya lebih besar. Bapak, saudara-saudara sekalian, akhirnya halal bihalal merapatkan ukhuwah. Mari sebentar kita minta maaf. Sudah minta maaf dia tidak maafkan kita, bukan lagi urusan kita.
Yang terpenting adalah minta maaf. Dan setelah minta maaf, maka syarat berikutnya jangan mengulangnya. Demikian ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk mengaminkan doa yang kita hajatkan. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk Purna Bakti PT Semen Tonasa yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.